Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Etika Profesi kelas B, Prodi Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan. Di sini kami akan menjelaskan tentang kekayaan intelektual. Lanjut. Nah, anggota kelompok kami itu ada saya Irham Taufik Abimanyu dengan NIM 18.14147. Kemudian ada Sadan Bima Nagantara dengan NIM 18.18152. Yang ketiga adalah Fikri Haikal dengan NIM 18.18155. Di sini kami akan membahas tentang kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual itu berkaitan dengan hak cipta, paten, rahasia dagang, dan sebagainya. Untuk masalah-masalah itu akan dijelaskan pada presentasi kali ini. Lanjut. Pertama, apa sih kekayaan intelektual itu? Untuk kekayaan intelektual adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan karya pikiran seperti seni, buku, film, formula, penemuan, musik, dan lain sebagainya yang berbeda dan dimiliki atau diciptakan oleh suatu orang atau kelompok. Istilah-istilah yang ada di kekayaan intelektual. Sebenarnya ada banyak, tapi untuk kelompok kami akan membahas tentang hak cipta, paten, dan juga rahasia dagang tertentu. Lanjut. Nah, untuk hak cipta, yaitu adalah hak eksklusif untuk mendistribusikan, menampilkan, melakukan atau mereproduksi karya asli dalam bentuk salinan, atau untuk menurunkan karya turunan dari karya aslinya. Berapa panjang waktu hak cipta berlaku? Itu secara umum jangka waktunya yaitu 70 tahun setelah pencipta karya meninggal dunia berdasarkan peraturan yang ada. Jika suatu karya terbit dan didaftarkan sebelum 1 Januari 1978, maka waktu atau jangka panjang hak cipta yaitu menjadi 95 tahun setelah hak cipta itu diterbitkan pertama kali. Tentang pelanggaran hak cipta itu bisa terjadi ketika seseorang melakukan secara sengaja menyalin bagian penting dan material dari karya yang memiliki hak cipta orang lain tanpa izin dari pemilik hak cipta tersebut. Lanjut. Yang kedua adalah paten. Untuk paten ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Sadan Bima Nagantara. Untuk selanjutnya yaitu paten. Paten adalah pemberian hak miliki yang dikeluarkan oleh kantor paten dan merek dagang AS USPTO pada penemu. Paten mengizinkan pemilik hak tersebut untuk mengecualikan publik dari membuat, menggunakan, atau menjual penemuan yang dilindungi dan memungkinkan tindakan hukum terhadap pelanggar. Paten ini hanya berlaku di Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis paten. Yang pertama ada utility paten. Utility paten merupakan utility atau perangkat keras. Selanjutnya yaitu desain paten, merupakan karya berupa seni atau gambar, lukisan, dan lain sebagainya. Dan software merupakan untuk paten dari sebuah aplikasi berupa perangkat lunak. Selanjutnya yaitu untuk pelanggaran paten. Pelanggaran paten dijamin oleh pemilik paten. Terjadi ketika seorang menggunakan paten orang lain tanpa izin. Berbeda dengan pelanggaran hak cipta, tidak ada batasan jumlah dolar yang ditentukan pada hukuman moneter jika ditemukan pelanggaran paten. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya yaitu Fikri Haikal. Baiklah, yang selanjutnya adalah software. Software termasuk hak cipta atau paten. Itu dilihat dari bentuk software tersebut. Apabila software berbentuk sebuah aplikasi yang tidak bisa disentuh, maka masuk ke kategori hak cipta. Sedangkan software yang sudah ditanamkan di
Lanjutkan Mas Bima. Selanjutnya adalah rahasia dagang. Didefinisikan sebagai informasi bisnis yang mewakili sesuatu yang bernilai ekonomi. Memerlukan upaya dan biaya dalam mengembangkannya, di mana informasi ini umumnya tidak diketahui publik dan dijaga kerahasiaannya. Next. Selanjutnya adalah masalah kekayaan intelektual saat ini. Ada 6 poin. Yang pertama adalah plagiarisme, yaitu tindakan mencuri ide atau kata-kata seseorang dan menjadikannya sebagai ide atau kata-kata sendiri. Kedua adalah discover engineering, proses memecah suatu untuk memahami, membuat salinan atau memperbaiki. Tiga, open source code, kode yang memiliki sumber tersedia atau bebas untuk digunakan atau dimodifikasi sesuai dengan pengguna atau pengembang. Keempat, competitive intelligence, informasi yang diperoleh secara hukum untuk membantu perusahaan mendapatkan keuntungan atas para pesaingnya. Yang kelima, trademark infringement, melanggar dalam penyalinan logo, desain, suara, kata, dan lain sebagainya, di mana hal tersebut merupakan hal yang membedakan satu perusahaan dengan perusahaan lain. Dan yang keenam, yang terakhir adalah cyber squatting. Orang memanfaatkan kesempatan untuk mendaftarkan nama domain dengan merek dagang terkenal atau perusahaan tanpa ada kaitannya dengan orang tersebut. Next. Selanjutnya adalah self-assessment question, akan dijelaskan oleh Irfan. Untuk self-assessment question ini itu adalah kumpulan pertanyaan mengenai materi kekayaan intelektual yang ada di e-book tentang etika profesi yang diberikan oleh dosen pada pertemuan awal. Untuk yang pertama, ada sebuah pertanyaan, yaitu manakah yang bukan contoh kekayaan intelektual. Di sini ada multiple choice yang jawabannya adalah improvisational speech. Nah, untuk yang kedua, ini adalah mengenai pernyataan tentang patent law melindungi penemuan dan copyright law melindungi karya yang dibuat. Yang ketiga adalah true false mengenai pernyataan perangkat lunak dapat dilindungi paten tetapi juga dapat dilindungi hak cipta. Pernyataan tersebut benar adanya. Pertanyaan keempat, multiple choice juga ya. Pertanyaannya adalah pengadilan dapat memberikan 3 ganti rugi, yaitu patent infringement. Lanjut. Untuk pertanyaan kelima itu ada sebuah pernyataan true false juga. Pernyataannya adalah 2 produsen perangkat lunak mengembangkan program terpisah tetapi hampir identik untuk suatu game online. Meskipun pabrikan kedua dapat menetapkan bahwa ia mengembangkan programnya sendiri tanpa mengetahui program yang ada, pabrik tersebut dapat dinyatakan bersalah atas pelanggaran paten. Pernyataan di atas yaitu benar. Yang keenam adalah judul kedua dari Digital Millennium Copyright Act atau DMCA, mengubah UU Hak Cipta dengan menambahkan bagian baru yang memungkinkan operator situs web untuk memposting konten di situsnya untuk menghindari pelanggaran hak cipta jika ketentuan tertentu diikuti. Mungkin untuk self-assessment question ini cukup sekian dulu. Sebenarnya ada banyak pertanyaan mengenai kekayaan intelektual, tapi karena batas waktu yang diberikan, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.